Halo para penggila mancing di seluruh tanah air. Mancing Mania Strike Back kembali hadir ke layar kaca Anda. Kali ini dengan tampilan yang lebih segar, langsung dari spot-spot mancing terbaik seantero Nusantara. Dalam episode kali ini, Mancing Mania Strike Back sekaligus memperkenalkan host baru. Ini dia, Handi Usman, seorang dokter hewan yang sekaligus penghobi mancing. Sehari-hari Dr. Handi melayani home visit para pecinta ikan koi di seluruh tanah air. Kecintaannya pada dunia ikan membuat Handi semangat untuk bergabung dengan Mancing Mania Strike Back. Mulai dari tur ke kolam-kolam ikan monster, sampai mancing ke laut. Patut kita nantikan sepak terjangnya bersama Mancing Mania Strike Back. Strike. Pada episode Mancing Mania Strike Back kali ini, kita akan menyaksikan battle fishing competition antara tim komunitas mancing Sari Laut Surabaya. Double strike. Asik. Mana Mundi? Double strike. Dengan tim nelayan tembak Wedi Suramadu. Tampak mereka sedang memilih piranti yang pas untuk mendapatkan strike baramundi atau kakap putih yang cukup fenomenal di spot sekitar Suramadu. Tim komunitas yang berisi angler-angler senior ini tentunya tidak mau melewatkan kesempatan unjuk gigi. Mereka optimis bisa memenangkan trofi bergengsi dari Mancing Mania Strike Back. Sementara dari tim nelayan tambak Wedi Surabaya, mereka terlihat cukup santai meladeni tantangan battle dari tim komunitas Sari Laut. Mereka sangat optimis bisa memenangkan battle dengan mudah. Mengingat lokasi battle adalah lokasi mereka mencari ikan setiap harinya. Saya mewakili nelayan pos kerapu tambak Wedi Surabaya. Siap menerima tantangan Mancing Mania Trans 7. Sepertinya kedua kubu sudah punya strategi dan persiapan maksimal. Jadi, kita lihat siapakah yang lebih beruntung pada battle kali ini. Tepat pukul 5:30 pagi, kedua tim lepas sandar dari dermaga pos kerapu tambak Wedi Surabaya. Spot pertama yang akan dituju adalah spot Turus yang berjarak sekitar 2,5 jam. Sesuai kesepakatan bersama, masing-masing tim dibekali piranti mancing dengan spesifikasi yang sama, yaitu rod kelas menengah dengan tali PE2 yang mampu mengangkat bobot maksimal sekitar 12 kg. Masing-masing tim juga dibekali umpan udang hidup sebanyak 100 ekor per kapal. Dengan demikian, battle kali ini akan berjalan lebih fair dan kompetitif. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai di spot pertama. Kita lagi di kota Surabaya. Tadi kita berangkat sekitar jam 5:30, berangkat dari spot dari Suramadu. Jadi sekarang kita udah ada di namanya, apa tadi namanya? Ini bau-bau. Turus. Jadi Turus ini tempatnya nelayan-nelayan ebi. Kalau teman-teman bisa lihat nanti ada jaring-jaring hitam. Jadi nelayan-nelayan ebi itu ntar jaringnya diangkat dapat udang-udang ebi. Nah, ini di bawahnya ini adalah spot kita mancing baramundi, tempat sarang-sarangnya baramundi. Jadi kita bakal pakai umpan dasaran live bait udang.
Terbatasnya stok umpan udang hidup harus benar-benar bisa dimanfaatkan masing-masing tim untuk mendapatkan strike ikan target. Siapa yang dapat ikan baramundi terberat adalah yang keluar sebagai pemenangnya. Sampai akhirnya kejutan datang dari kapal nelayan. Strike! Umpan Abah Syukur disambar ikan baramundi. Ikan terus berusaha kabur ke arah Turus. Nampaknya Abah Syukur mulai bisa menguasai keadaan ya. Sabar Pak, sabar Pak. Pak, walbu Pak. Ikan pertama akhirnya berhasil ia dapat. Mantap! Kurang lebih 2 kilo. Inilah ikan target pada battle kali ini. Seekor baramundi atau lebih dikenal dengan nama cukil di Jawa Timur. Spesies ini termasuk ikan demersal atau penghuni dasar perairan laut atau sungai. Akankah ini menjadi ikan terberat pada battle kali ini? Kita nantikan bersama. Parade strike di kapal nelayan masih berlanjut. Kali ini Kapten Mul yang beraksi. Mancing mania, mantap. Mancing mania, mantap. Wow, mantap! Lagi-lagi ikan baramundi berhasil landed di kapal tim nelayan Tambak Wedi. Di habitatnya, predator yang satu ini memang menyukai arus kencang. Tak heran, begitu arus air laut mulai bergerak, baramundi langsung beringas menghajar umpan. Mancing mania, mantap. Berhasil mendapat strike ikan target lebih dahulu, tim nelayan Tambak Wedi mulai menebarkan aura kompetisi. Kita kasih contoh dan caranya aku. Nah, maksudnya dekat-dekat itu dia pengen kita apa tuh lihat strike itu loh. Dari tadi lo nggak strike. Seperti nelayan. Yes. 3 kali ya. Wow, umpan Abah Acil kembali membuahkan hasil positif. Strike! Ikan apa gerangan? Ternyata seekor sembilang yang ia dapat. Kali ini bukan ikan target. Meski ukurannya cukup besar, namun tidak bisa ikuti timbang untuk penentuan juara. Keluarga catfish satu ini terkenal dengan patilnya yang sangat beracun. Ikan satu ini kerap dianggap sebagai pengganggu bagi pemancing baramundi. Situasi di kapal komunitas Sari Laut masih sunyi senyap. Melihat kapal kompetitor sudah menuai hasil, Edi dan Opa mulai berpindah spot yang lebih potensial untuk mencari strike ikan baramundi monster. Di momen-momen seperti ini, insting pemancing benar-benar diuji. Kapan harus bertahan di suatu spot dan kapan harus berpindah. Akhirnya keputusan dan kesabaran tim komunitas Sari Laut berbuah manis. Strike! Sepertinya ini baramundi yang cukup besar. Joran Edi sampai melengkung ditarik ikan besar. Wih,
Baramundi. Pergerakan ini mulai terbaca dan Edi mulai memegang kendali pertarungan. Akhirnya, seekor ikan target berhasil landed ke atas kapal. Oke, ini tadi Om dapat ikan baramundi. Ini tadi juga, jadi kita nggak kalah sama kapal nelayan sebelah ya. Tadi udah strike, sekarang kita juga dapat ikan baramundi, kita udah strike juga. Ini paling kira-kira size 2-3 kilo lah. Jadi ini emang musuhnya benang leader tuh emang bagian sininya nih, tajam setajam silet. Mancing mania, mantap. Di spot kedua ini, kapal tim komunitas sari laut benar-benar cuan keras. Strike kembali terjadi. Fish on! Strike! Kali ini joran milik Opa yang disambar ikan besar. Dengan tenang, Opa mulai bisa mengendalikan laju ikan. Pirantinya cukup mumpuni untuk meladeni strike ikan besar. Meskipun size baramundi yang didapat belum sesuai harapan, tapi masing-masing tim masih optimis akan menangi trofi dari Mancing Mania Strike Back. Mancing mania, mantap! Tangan Opa sepertinya sedang harum. Strike kembali terjadi. Sayang sekali bukan ikan target yang didapat. Ternyata seekor kerapu lumpur yang memakan umpannya. Ancur tuh, double strike. Asik. Strike, ini teman-teman. Di spot pertama, kedua tim berhasil mendapat sambaran ikan target. Meskipun dari sisi jumlah sama, namun dari segi ukuran yang masuk kategori, tim nelayan Tambak Wedi masih unggul. Mancing mania, mantap! Di spot kedua ini, frekuensi strike tim komunitas sari laut lebih ramai. Spesiesnya pun lebih bervariasi. Masih dari spot yang sama, lagi-lagi joran Opa makan korban. Fish on! Ancur tuh, double strike. Asik. Perlawanan ikan cukup liar, sementara Opa terus menggulung reel agar ikan tidak masuk ke bawah turus. Baramundi memang termasuk ikan powerful. Ia akan bergerak ke segala arah agar dapat melepaskan diri. Ya, Opa berhasil. Nampaknya baramundi kali ini berukuran cukup besar. Baramundi juga dikenal sebagai ikan Hemaprodit protandri, alias bisa berganti kelamin. Inilah salah satu penyebab spesies baramundi punya populasi yang cukup besar. Mereka bisa berkembang biak cukup cepat di muara dan laut. Strike kembali terjadi di kapal komunitas. Fish on! Akhirnya Sayang sekali. Edi hanya berhasil menaikkan seekor kerapu table size. kerapu lumpur. Kerapu jenis ini juga termasuk ikan predator. Ia akan melahap semua jenis ikan atau biota air lain yang sesuai dengan ukuran mulutnya. Kali ini saya berpindah ke kapal nelayan agar tetap netral.
Oke, sekarang kita masih ada di spot Turus. Jadi tempat nelayan-nelayan ebi ya. Jadi naruh jaring-jaring, nanti jaringnya diangkat, jadi dia buat panen ebi. Jadi di sini spot ini biasanya banyak sekalian orang ini yang ngambil kerang hijau ya, Mas ya, kerang hijau. Nah, di bawahnya itu ada sarang baramundi biasanya. Jadi dalamnya berapa ini, Cap? Kurang lebih 5 sampai 6 meter. 5 sampai 6 meter ya. Biasanya nelayannya ke sini jam berapa, Cap ini? Nggak tentu, biasanya kadang pagi, kadangnya juga sore. Oke deh. Ngikutin arus. Jadinya kalau nelayan ebinya ke sini. Oke, gitu kita lanjut mancing kalau gitu. Setelah hampir 1 jam tanpa sambaran, strike kembali datang. Strike. Ini teman-teman. Fish on! Wow, lagi-lagi tim nelayan gagal mendapatkan ikan target. Seekor kerapu lumpur kembali mengganggu konsentrasi para peserta battle kali ini. Gak masalah Mas Bro, tetap semangat. Waktu semakin menipis, angin juga sudah mulai turun. Masing-masing tim masih berusaha mencari ikan baramundi besar. Dari kapal nelayan, umpan Abah Syukur kembali mendapat sambaran ikan. Strike! Akankah ini seekor baramundi besar? Ternyata ikan sembilang kembali mengganggu para pemburu baramundi. Puluhan umpan udang lenyap tanpa jejak. Waktu beranjak semakin sore. Kedua tim sudah berusaha maksimal mencari baramundi babon yang beberapa kali naik di spot ini. Saatnya kembali ke darat dan menimbang ikan terberat perolehan masing-masing tim. Peruntungan tim komunitas sari laut di spot pilihan mereka berbuah hasil strike ikan target battle fishing kali ini. Meskipun sempat mendapat strike ikan, namun tim nelayan Tambak Wedi hanya mendapat ikan-ikan pengganggu seperti sembilang dan kerapu. Dari ikan target yang masuk kategori dan akan ditimbang, kira-kira tim siapakah yang akan mendapat trofi dari Mancing Mania Strike Back kali ini? Strike Back Mania dimanapun berada, dalam episode kali ini, saya akan mencoba membedah ikan secara medis atau keilmuan. Sekaligus mempelajari kelebihan ikan predator buruan kita secara fisik. Saya akan membedah ikan dengan ukuran paling kecil untuk mempermudah proses bedahnya dan tidak mempengaruhi perolehan tim yang bertanding. Metode bedah ini biasa saya lakukan dalam operasi ikan jenis koi milik para kolektor. Oke, teman-teman, ini sekarang kita mau coba bedah ikan yang tadi hasil tangkapan kita hari ini. Ini size yang paling kecil, baramundi. Ini kita mau lihat nanti dari hasil kita belek ini, kita bedah ini, kita bisa dapat gambaran kondisi ikan di daerah Suramadu ini gimana, kondisi si baramundi ini. Nah terus kita bisa lihat juga di sini ada beberapa yang perlu diwaspadai ya kalau buat angler-angler yang mau mancing baramundi. Ini ada bentukan seperti taji nih yang tajam kayak gini nih. Nah ini yang biasa bisa mutusin benang kita nih. Pas ikannya udah deket, dia kelihatan, tiba-tiba dia lompat. Nah ini benang kita kena si taji ini nih, tajam banget ini. Jadi ini yang perlu diwaspadain kalau kita mau target ikan baramundi. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya kita belek. Jadi beda belek untuk pemeriksaan. Ini kita bilangnya istilahnya nekropsi. Jadi belek hewan yang udah mati. Jadi bedanya sama misalkan belek ikan yang buat dikonsumsi. Kalau yang buat konsumsi kan kita asal aja nih. Kalau ini kita kalau bisa dia nggak ngelukain organ yang mau kita cek. Gitu. Dan biasanya untuk dilakukan nekropsi ini ikannya nggak boleh mati lebih dari 2 jam.
Kalau udah lebih dari 2 jam ini dia organnya namanya autolisis atau terjadi pembusukan. Ini kalau teman-teman lihat ini dalemannya si Baramundi nih. Ini yang gede ini nih gelembung renangnya nih. Ini yang bikin ikan bisa ngambang, bisa tenggelam nih. Nah terus ini organ pencernaannya. Kita mau coba cek nih di lambungnya terakhir dia makan apa. Tapi ini lambungnya nih kita bisa lihat. Ini ada bekas sisa-sisa makanannya. Bukan. Ini ada tulang ikan kecil nih. Nih. Bisa kelihatan nggak ya di kamera? Jadi ini ada bekas tulang-tulang duri ikan kecil. Nih banyak nih. Nih. Jadi si Baramundi ini terakhir emang makan ikan kecil. Ini tulang-tulang ikan kecil gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan di nekrupsi ini kita bisa sebenarnya cari-cari lesi-lesi atau abnormalitas. Jadi kalau misalkan organnya ada yang abnormal, misalkan ada nanahnya atau ada bentuk-bentukan yang aneh, itu kita bisa menciri kalau misalkan dia ada penyakit kayak gitu. Cuman kalau ini kelihatannya sih ikannya sehat, fresh, seger. Oke, jadi ikan yang udah kita black ini, udah kita bedah ini nggak akan kita buang sia-sia. Ini bakalan kita masak jadi masakan yang enak pokoknya. Mancing Mania, mantap! Strike Back Mania, akhirnya kita tiba di momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen timbang ikan dan penyerahan trofi. Siapakah yang berhasil mendapatkan ikan terberat kali ini? Oke, sekarang kita mau melakukan penjurian. Ikan siapa yang lebih gede? Siapa yang lebih berat? Oke, langsung aja kita mulai dari tim nelayan dulu. Oke. Oke, dari tim nelayan berat ikannya 2,6. Oke. Kita coba sekarang yang dari tim komunitas. Lebih berat atau enggak nih? ...2,7, beda 0. Jadi pemenangnya dari tim komunitas Sari Laut Angler Surabaya. Ternyata bobot ikan terberat yang mereka miliki hanya terpaut 1 ons atau 100 gram saja. Oke, karena dari tim komunitas yang menang, kita bakal ada hadiah berupa trofi dari tim Mancing Mania. Dalam Battle Strike Back kali ini, tim Sari Laut Angler Surabaya berhasil keluar sebagai pemenang. Nantikan battle-battle mancing seru lainnya dari seluruh Nusantara bersama Mancing Mania Strike Back. Mantap! Mancing Mania. Mantap! Dalam Mancing Mania Strike Back kali ini, ikan baramundi atau kakap putih dengan bobot minimal 2 kg menjadi target utamanya. Bukan hanya baramundi, ikan sembilang dan kerapu lumpur pun ikut menghiasi perolehan peserta. Hasil yang didapat para peserta pun cukup membuktikan spot Suramadu masih cukup potensial. Mancing Mania mantap. Bicara soal mancing, tidaklah lengkap rasanya kalau kita nggak masak ikan hasil strike kali ini. Oke, teman-teman, tadi kita jadi udah seharian mancing.
kita mau masak hasil tangkapan kita hari ini sama ikan yang tadi udah saya belek. Cuman sayang banget hari ini teman-teman pemancing sama nelayannya udah pada balik dicariin istrinya karena mancing seharian nggak pulang-pulang. Jadi sayang banget kita hari ini saya sendirian aja bakal masak ikan hasil tangkapan kita. Jadi ini ada 2 ekor barramundi yang kita udah tangkep sama yang udah kita belek tadi. Nah ini yang simpel aja karena udah pada capek, pada lapar, kita bakal masaknya dengan cara dibakar aja. Jadi simple, cuman bumbunya aja yang bumbu khas racikan saya nih. Ini ada jeruk, jadi ini buat ngilangin amisnya si ikan. Kemudian kita ada pakai jahe, kita pakai kunyit, sama pakai lengkuas. Terus untuk bawang merah, bawang putih, ini wajib ya. Sama ini ada penyedap rasanya, cuman kita pakai yang alami. Jadi ada gula, ada garam, sama kita pakai merica. Nah, ntar sebelum kita bakar, ini ikannya bakal kita rendam dulu pakai bumbu ulekan nih. Selain mengobati pasien-pasien hewan seperti kucing, anjing, dan ikan, saya juga punya hobi terpendam nih, Strike Back Mania. Yes, memasak adalah satu kegemaran saya saat selesai memancing. Meski hanya mengendalikan bumbu-bumbu sederhana, saya yakin jika takarannya pas, maka rasanya pasti enak. Oke, di bumbu pertama yang berisi kunyit, jahe, bawang merah, dan bawang putih ini akan kita campur air untuk merendam ikannya sebelum dibakar. Ini seringkali kita sebut dengan proses marinasi, agar bumbu bisa meresap lebih dalam dan rasanya lebih nikmat. Oke, kita langsung garap bumbu oles-olesnya. Kali ini masih memakai bahan yang sama. Hanya saja kita tambahkan cabai merah agar tercipta kombinasi rasa pedas gurih pada barramundi bakarnya. Saatnya proses bakar ikan. Barramundi sudah dimarinasi. Tinggal kita naikkan ke tungku pembakaran yang sudah disiapkan. Langsung aja kita oles-oles pakai bumbu racikan yang tadi saya buat. Pastikan seluruh bagian ikan kita oles dengan bumbu agar rasanya lebih menyerap. Butuh waktu kira-kira 30 menitan sampai akhirnya ikan matang sempurna. Usahakan dalam proses pembakaran ikan ini, api tidak menyala agar ikan tidak gosong. Wow, mantap! Ikan matang sempurna. Aromanya bikin perut saya kelaparan. Makan ikan hasil mancing, kita cobain aja langsung barramundinya. Saatnya kita makan, sambil menikmati pemandangan indah di depan mata. Mantap.